Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya yang sudah hadir di sini. Kita akan bermain mini talk show. Nah, jadi saya tidak mengajar sendiri di sini secara daring, tapi saya mengajak 3 mahasiswa saya di sini. Ada Rizafan, ada Rizal, dan juga ada Andi Hartanto. Pertemuan kali ini tidak disetting sama sekali. Jadi semua yang akan saya tanyakan adalah natural saja. Jadi semuanya adalah alamiah seperti itu ya. Jadi tidak ada kong kali kong di belakang kita atau by design atau by setting. Nanti aku tanya gini, kamu jawab gini ya? Enggak ya. Karena kita akan mengetahui sebenarnya masih perlu nggak sih sumber informasi di perpustakaan itu? Sudah ada teknologi loh, jangan-jangan sudah nggak perlu lagi, gitu kan ya? Oke, sumber informasi dan juga ada pengaruh teknologi informasi di dalam sumber dan jasa informasi. Saya percaya bahwasanya keilmuan itu tidak ada yang berdiri sendiri. Camkan dulu dari sini ya. Meskipun kita belajar ilmu perpustakaan, tidak akan pernah berdiri sendiri. Pasti membutuhkan keilmuan lain. Nah, keilmuan lain ini bisa kita ajak, kita rangkul bersama-sama ketika kita memiliki life skill yang bagus, communication skill yang bagus, creative skill yang bagus. Jadi, teman-teman mahasiswa di sini mulai harus berpikir ke arah sana. Tidak, kalau untuk materi, pengertian sumber dan jasa informasi apa, jenisnya apa, teman-teman saya yakin lebih canggih daripada saya. Dengan waktu sepersekian detik, teman-teman pasti bisa lebih cepat menemukan dari saya. Tapi tidak itu yang ingin saya tanamkan ke mahasiswa saya. Bahwasanya saya akan lebih banyak belajar dari mahasiswa, dan mahasiswa akan saya fasilitasi belajarnya. Jadi kita di sini adalah learning, saya tidak akan pernah teaching. Jadi kita belajar dan berdiskusi bersama-sama. Oke. Untuk hari ini ya, kita akan mendiskusikan tentang ini. Tentang IT dan sumber dan jasa informasi. Oke. Sekarang saya minta ke ketiganya. Ya, slide 1 saya. Mulai dari Rizafan. Di rumahnya ada siapa saja? Ada keluarga ibu. Iya, keluarganya siapa saja? Terdiri dari siapa saja? Ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakek, ada nenek, ada paman, ada mbak sepupu, ada keponakan, dan juga ada adik sepupu gitu. Wah, banyak sekali keluarga besar ya. Neneknya usia berapa? Gimana ibu? Nenek usia berapa tahun? Siapa ibu? Saya ibu. Neneknya. Kalau nenek saya nggak tahu ibu. Nggak tahu, oke. Punya HP nggak? Iya punya ibu. Nenek punya HP. Sekarang sudah belajar pegang Android ibu. Serius? Wah, iya, ini serius ibu. Iya, lebih ekspektasi saya ini. Ternyata neneknya Rizal. Teman-teman. Iya, karena kemarin itu ada HP dari kakak saya nggak dipakai, itu dikasih nenek saya. Ya, terus dia, jadi HP yang lama itu HP lama kan kayak Nokia itu, jadi sekarang sudah pindah ke Samsung yang layar sentuh gitu. Jadi saya ditelepon WA terus PC itu terus ibu. Jadi ini menarik. Biasanya tuh. Ini menarik ya. Jadi saya akan susah mendeskripsikan ini ya. Oke, terima kasih Rizafan. Jadi neneknya Rizafan itu sering chat Rizafan. Jadi kalau teman-teman Rizafan sering pegang HP, itu bukan ngechat ceweknya ya, teman-teman. Jadi ngechat neneknya, membalas neneknya. Oke, terima kasih ya Rizafan. Sekarang kita beralih ke Rizky. Gimana Riz? Di dalam rumah kamu itu ada siapa saja? Ayah, ibu, kakak, adik, sudah sama kakak. Oke, berarti yang pegang HP siapa saja, Riz? Hampir semua. Hampir semua. Kecuali kakak. Kenapa kakaknya nggak pegang HP? Kakek. Kakek? Iya.
Oh, kakeknya nggak pegang HP. Kakeknya sudah berapa tahun? 82. Wah, subhanallah ya. Terus kalau kakeknya itu berarti nggak pegang HP. Kakeknya bisa baca kah, Riz? Bisa. Bisa, alhamdulillah. Ngaji bisa ya, Riz? Jadi Ustadz. Jadi Ustadz, wah subhanallah. Pak Kiai ternyata ya. Wah, ya. Tapi Pak Kiai kalau nggak pegang HP, lalu kalau ngundang-ngundang gimana, Riz? Datang ya? Biasanya umumin di musola. Oh gitu ya kan pakai toa musola ya. Oke, sip. Sekarang Andi Hartanto. Terima kasih Rizky. Sekarang Baik, Ibu. di rumahnya ada siapa saja? Di rumah saya ada ayah, ibu, saya sendiri, dan nenek. Neneknya umur berapa tahun? Umur 70-an, kalau nggak salah. 70-an. Ada HP nggak neneknya? Nggak ada. Yang di Nggak. rumah yang main HP cuman aku sama ayahnya. Ibu nggak pegang HP juga ya? Tidak, Ibu. Oke, sip. Nah, oke ya, sampai sini dulu ya. Oke, sekarang sampai sini dulu. Kita akan membahas nih. Ternyata neneknya Andi itu nggak perlu pegang HP. Neneknya Andi usianya mungkin di sini. Dia tergolong baby boomers, kalau istilah kerennya ya. Nah, tapi kakeknya si Rizky juga gitu sama di sini. Tapi yang unik adalah neneknya Rizafan. Dia sebenarnya ada di sini, tapi karena waktu terus berjalan, dia bisa geser ke sini. Jadi dia dari baby boomers naik kendaraan nih, tuk sampai ke sini ya. Nah, jadi dia jalan nih. Dia sekarang menjadi generasi Y. Padahal dia sebenarnya neneknya ini sebenarnya adalah baby boomers, gitu ya. Lalu adik kalian umurnya berapa? Yang punya adik tadi siapa? Rizafan punya adik? Iya, punya ibu. Punya adik. Adiknya umur berapa tahun? Yang nomor 2 itu sekitar umur 11 tahun, Ibu. 11 tahun. Andi punya adik? Nggak punya, Ibu. Rizky punya adik? Punya Bu. Umur berapa tahun? Umur 13. 11 juga. Oke, sama. Jadi Rizafan sama Rizky itu ada adik. Adiknya umur 11 tahun. Kira-kira ada di sini ya, generasi Z ya. Jadi dia di generasi Z di sini. Nah, ternyata teman-teman, masing-masing generasi ini punya karakter sendiri-sendiri. Misalnya, kalian generasi apa kalian ini sekarang ya? Generasi Z ya? Generasi Z. Generasi Z. Terus dengan nenek kalian yang baby boomers, atau misalnya katakanlah yang gampang sekali itu, saya contohkan itu Rizky ya. Rizky sebagai generasi Z sama kakeknya yang baby boomers ini ternyata dalam menyikapi informasi beda. Rizky akan selalu bergantung pada handphonenya. Kalau misalnya ada undangan pengajian misalnya di Ma'had diumumkannya lewat mana? Lewat WA grup dong. Nah kalau kakeknya gimana? Nggak bisa. Kakek nggak lihat HP. Sebagai kakek seorang ustadz, jadwal padat merayap, tapi ternyata cukup dengan toa loh. Cukup dengan toa masjid bisa mengumumkan ke seluruh orang seperti itu ya. Nah ternyata ini ada pergeseran teman-teman yang unik di sini ya. Bisa jadi yang lahir baby boomers ini akan tetap stay di sini sebagai baby boomers. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya ini berjalan ke arah yang lain. Jadi yang dulunya tidak mengenal handphone, lama-lama akan kenal handphone seperti neneknya Rizafan tadi. Nah, bisa jadi nih 10 atau 30 tahun lagi tidak ada lagi itu handphone. Kita tinggal kedip-kedip tok, Shopee datang. Bisa jadi ya.
Kita tinggal angan-angan tok mikir soto sudah ada di depan kita. Bisa jadi ya. Ini hanya ini kita membayangkan saja. Sekarang kita sudah di alfa loh. Generasi alfa ini luar biasa. Anak saya, generasi alfa anak saya. Kalau di satu tempat, saya pernah bawa anak saya ya. Jadi yang paling saya ingat adalah anak saya bawa ke warung pecel. Di situ ada banyak sekali makanan, ada banyak sekali jajan, ada banyak sekali minuman. Yang diminta apa? Ibu, itu Cakra mau yang itu apa? Akuarium sama ikannya. Padahal itu biasan warung. Jadi agar warungnya itu menarik, dikasih akuarium sama ikannya. Tapi memang itu karakternya generasi alfa. Tidak bisa kita pungkiri. Anak saya kalau sekolah, dia ajar gurunya, ketika dia sudah bisa, dia bilang apa? That's silly. Begitu. Itu kan kalau kita menyikapi sebagai seorang generasi zaman dulu, baby boomers, kita akan marah. Wah, nggak sopan nih anak. Tapi memang karakter generasi alfa seperti itu. Loncat-loncat, terus kemudian dia nggak akan percaya kalau itu tidak di depan matanya. Dia tidak akan tidak akan tertarik kalau dia sudah pernah tahu seperti itu. Jadi macam-macam generasi ini beda. Yang ingin saya tekankan apa? Misalnya perpustakaan sekarang, perpustakaan yang ada di buku yang kalian baca itu adalah perpustakaan yang diperuntukkan untuk baby boomers, apakah perpustakaan ini sekarang cocok untuk generasi alfa? Nah, itu pertanyaannya ya. Di mana generasi ini ganti terus itu sunatullah ya. Jadi bukan generasi ini yang mengikuti perpustakaan, tetapi perpustakaanlah yang harus mengikuti perkembangan generasi ini. Oke. Kalau begitu, setiap generasi itu berubah nggak ya? Kira-kira berkaitan nggak dengan sumber informasi yang mereka butuhkan? Kira-kira menurut Rizafan, baby boomers, generasi X, generasi Y, generasi Z, generasi alpha, itu sumber informasinya berbeda-beda nggak? Iya, berbeda-beda. Iya, berbeda ya, pasti berbeda ya. Kalau generasi X, generasi Y seperti saya, itu lebih suka membaca buku yang print. Tapi kalau anak saya, tidak. Anak saya ketika tidak ada soundbook, atau storybook, atau yang bergambar itu, yang bergerak-gerak, GIF animated, dan sebagainya itu, dia tidak akan tertarik. Jadi beda generasinya. Sumber informasi yang dibutuhkan tuh akan beda. Nah, sekarang kita mulai gamesnya. Silahkan dinyalakan laptopnya masing-masing. Oke ya. Sebentar saya jadikan co-host semua karena saya akan pilih random. Oke. Sekarang tugas kalian ternyata masih belum, Ustaz. Tugasnya ini ya nanti ya. Jadi carilah informasi dengan singkat dan cepat. Informasi tersebut bersifat bebas yang akan kita diskusikan bersama-sama. Artinya saya tidak menuntut kalian mencari dari platform apapun, entah itu YouTube, Cookpad, Edmodo lah, apalah, terserah. Marketplace apa segala macam terserah. Yang penting secepat mungkin dan menurut kalian itu adalah yang paling tepat. Oke, yang pertama, carilah resep masakan Padang yang paling mudah dan paling enak. Silahkan sekarang. Kalau sudah ketemu, langsung angkat tangan. Silahkan dicari. Mau pakai apa saja terserah. Kita ketemu ya. Yang paling enak, paling lezat menurut kalian. Oke, sip. Sekarang kita coba. Andi Hartanto, silakan share screen apa yang kamu dapat. Belum, Ibu, mohon maaf.
laptop saya lambat. Oke, Rizafan, silahkan share apa yang kamu dapat. Bebas, ini nggak ada benar, nggak ada salah. Kita hanya akan mencoba menjelaskan di belakang nanti ya. Rizafan masih belum siap. Iya, Rizafan sudah share screen. Oke. Oke, jadi dia sudah ada ini ya. Gulai ayam. Sudah selesai. Rendang. Ini nasi padang, Bu. Nasi rendang, Ibu. Iya, nasi rendang. Oh, nasi padang komplit. Pakai Gimana, nasi Cak? padang, Ibu. Oke, nggak apa-apa. Ini sambil tutorial ya. Jadi kamu biasanya nyari gimana caranya? Kalau cepat itu, biar cepat itu nyarinya gimana? Di sini, Ibu. Di sini. Oke. Nah, di sini sudah ada ini. Duduk. Oke, oke, googling ya. Oke, kalau Rizky bisa dilihatkan ke saya share screen Rizky. Saya cuma pengen tahu aja sebenarnya mahasiswa itu teknik artinya seperti silakan Rizky. Saya stop dulu, Bu. Rendang Padang. Rendang ya, oke. Mana rendangnya? Masuk untuk memulai. Memangnya kamu langganan Kupet? Rendang Padang. Oke, kita gimana? Rizky berarti pakai keyword apa nih? Pakai googling juga, langsung ke Kupet. Di Google, Bu. Google dulu. Ya. Silahkan di stop sharing. Terus Andi Hartanto silahkan di share. Baik, Ibu, sebentar. Oke. Sambil menunggu ya. Jadi sebenarnya saya di sini pengen tahu mahasiswa tuh kalau mencari itu gimana sih caranya gitu ya. Sebenarnya ada cara-cara yang bikin cepat loh teman-teman. Sudah, Ibu. Iya, masih proses sepertinya. Belum terlihat. Sudah, Pak. Belum, sebentar. Masih proses. Oh, ya, baik. Kalau Andi sendiri biasanya kalau mencari informasi secara cepat seperti ini dengan memanfaatkan apa tuh? Dan memanfaatkan platform Google gitu, Bu. Paling cepat. Google ya? Ya. Jadi di googling dulu, terus dipilih gitu ya? Iya, Bu. Dan memasukkan keywordnya. Oke, sip. Wah, ini ya rendang sapi khas Padang, tips masaknya. Oke, stop sharing dulu. Wah, ini gambarnya sama kayak yang saya comot nih kayaknya. Luar biasa ya. Oke, sekarang tugas kalian lagi adalah mencari kaos yang paling enak dipakai. Silahkan. Terserah mau pakai apa, yang paling enak dan nyaman dipakai. Bisa, nggak harus pakai googling, pakai apa yang biasa kalian pakai itu ya. Jadi nggak harus pakai googling, situs yang kalian buka kan nggak cuma Google kan, jadi bebas aja. Saya pengen tahu dari mahasiswa sumber informasinya dari mana. Oke, udah siap? Selesai? Silahkan Andi Hartanto share screen. Maaf, Ibu, belum. Laptop saya nggak bisa diajak cepat. Oke, Rizafan silakan share screen. Kaos, bukan saus. Jangan lupa, Ibu, bagian saus, Ibu. Kaos, Kaos. baju. Kaos yang paling nyaman buat kalian. Oke.
Silahkan. Kalau mau kalian beli di mana itu dan gimana gitu ya? Yang paling enak. Rumah Bu. Di sini Bu, di kaos di Shopee ya. Oke. Shopee. Oke. Sekarang Rizky, sorry. Rizky. Share screen. Oke. Gimana Tokopedia? Kenapa pilih ada keywordnya oblong? Lebih suka baju polos Bu. Nah, ini sudah mulai spesifik nih si Rizky nih. Jadi, oke, jadi sudah mulai spesifik. Oke, saya nanti akan jelaskan di belakang. Oke, terima kasih. Silakan sekarang Pak Andi. Sudah bisa Andi Hartanto? Sudah Ibu, benar. Ya, sambil nunggu Andi Hartanto, tadi ada bedanya nih ternyata Rizavan sama Rizky dalam pencarian. Kalau Rizky tadi sudah mulai memasukkan kata-kata yang spesifik. Ada kata-kata polos, putih, gitu ya. Tapi teman-teman di sini masih belum mengetahui pencarian advance. Belum diajarin ya. Jadi pencarian cepat. Nanti kita akan belajar. Saya menggunakan ini Bu. Masuk di Bentar. Google. Masih belum nampak. Oh, baik. Bentar ya. Oke. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya mencari sesuatu itu bayangan pertama teman-teman pasti yang Google seperti itu ya. Memang Google tuh memudahkan sekali memang. Tapi harus ada ini. Oke. Andi Hartanto pakai Shopee terus kemudian diklik gitu ya. Iya Ibu, menggunakan aplikasi Shopee. Oke. Lalu dimasukkan keywordnya kaos gitu. Iya Ibu, masuk ke aplikasinya. Oke. Nanti banyak pilihannya. Oke. Oke. Sip. Ini tab yang kamu buka terlalu banyak Andi, makanya berat laptopnya. Iya Ibu, tadi macet. Oh iya, oke. Oke, sekarang nih terakhir ya, siap ya. Silahkan cari informasi yang betul ya tentang mengapa turun hujan. Coba sederhana ya, silahkan kalian cari. Di mana aja bebas. Ini untuk pencarian dulu ya, nanti habis ini akan ada lagi. Sudah selesai? Sudah ketemu? Sudah, oke. Rizavan silakan share screen. Santai aja ya, ini nggak akan mempengaruhi penilaian kok. Aman. Hujan adalah
Oke, jadi yang kamu pilih yang mana? Kalau gini mah anak saya juga Ini bisa. di ini Bu. Ini yang ini Bu. Nah, Oke, kayaknya mengapa? tuh. Mengapa? Mengapa? Karena awan terisi penuh dengan embun yang menjadi air. Bukan, maksud saya, mengapa milih informasi dari sini, dari mediaindonesiana.com? Karena ya muncul gitu ya. Cucok, Cin, Cucok. gitu ya. Oke, sip, sip. Silakan Rizky, di share screen. Proses terjadi hujan. Oke, keywordnya jadi berubah ya, Rizky ya, bagus. Sudah bisa memparafrase kata-kata saya. Oke, yang dipilih yang mana? Kata data. Kenapa pilih kata data? Karena itu platform berita, Bu. Platform berita. Oke, jadi sudah pasti ini ya. Menurut Rizky itu sudah bagus dan sudah tepat gitu ya. Nggak apa-apa. Sekarang Andi Hartanto. Permisi Ibu, mohon maaf sebelumnya Ibu. Ya. Memotong pembicaraan. Apakah boleh saya pakai HP Ibu? Soalnya Mahat mau ditutup Ibu. Oh ya, boleh, boleh, boleh. Mohon maaf yang besar-besarnya Ibu nggak bisa Ya, pakai nggak laptop. apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Ibu izin live dulu sebentar Ibu. Ya, oke. Yuk, Izin Andi. share screen, Ibu. Ya, silakan. Jadi ini saya memilihnya bagian. Apakah sudah nampak? Sudah. Ya. Oh ya, tadi saya mengetikkan keywordnya seperti ini dan saya memilih Tribun ya. ya di Tribun. Oke, Di Tribun. proses terjadinya hujan. Oke. Sip, sip, sip. Oke. Sekarang ganti saya yang share screen ya. Baik, Ibu. Sekarang silahkan kalian cari ini ya. Cari informasi berikut. Jadi ada seorang meminta bantuan Anda. Orang itu ternyata ada 4. Yang pertama adalah anak SD yang meminta tolong untuk dicarikan materi tentang gosok gigi. Silahkan dicari. Terus kemudian cari sekalian aja ya. Jadi nanti share screen-nya bisa langsung di tab 1, tab 2, tab 3, tab 4 gitu ya. Yang kedua ada nenek-nenek yang pengen dengerin sholawatan. Yang ketiga, ada mahasiswa yang ingin dicarikan informasi tentang literasi digital. Yang keempat, ada bapak dosen yang minta tolong mahasiswanya untuk mencarikan slide presentasi yang paling bagus. Silahkan teman-teman cari. Berdua ini boleh lah ya. Jadi silahkan teman-teman cari keempat-empatnya ini, saya beri waktu ya. Cepat saja, sedapatnya. Ini organik ya, jadi yang biasa teman-teman lakukan itu sebenarnya sudah bisa masuk ke sini seperti itu. Oke, silakan dikerjakan. Nggak apa-apa Rizafan kalau tidak bisa pakai laptop, sementara mendengarkan saja, jadi biar Rizky dan Andi Hartanto yang praktek seperti itu ya. Oke. Ada anak SD yang meminta tolong untuk mencarikan materi tentang gosok gigi. Lalu datang juga nenek-nenek yang minta dicarikan sholawat. Ada juga mahasiswa yang datang minta mencarikan literasi digital. Ada juga dosen yang minta cariin dong slide yang bagus. Biar saya bisa tinggal pakai seperti itu. Nah, yang habis ini nanti insya Allah Rizafan bisa ikut partisipasi ya, tidak menggunakan laptop setelah ini. Oke, kalau sudah selesai silakan saya diberitahu. Sudah selesai?
Sudah ketemu empat-empatnya? Sudah? Gampang ini ya. Sudah, Ibu. Oke, silahkan. Andi Hartanto, share screen dulu. Baik, izin share screen. Silahkan. Untuk yang pertama tadi, meminta bantuan, anak SD meminta bantuan untuk materi tentang gosok gigi. Nah, di sini saya menggunakan platform Google, dan saya memasukkan keywordnya materi tentang gosok gigi, dan saya memilih ini di Allo Dokter. Oke. Dan nanti akan muncul pilihannya seperti ini. Ada Mbak cantik banget. Oke. Terus kemudian yang selanjutnya. Dan untuk yang selanjutnya itu tadi nenek meminta tolong untuk dicarikan selawat. Nah, untuk bagian ini saya menggunakan platform YouTube dan saya mengetikkan di keywordnya itu sebagai contoh selawat Maria, dan nanti akan muncul beberapa pilihan seperti pada gambar di bawah ini. Oke, bagus. Dan untuk yang selanjutnya ada mahasiswa yang meminta tolong untuk dicarikan data literasi digital. Di sini saya mencari datanya di Google dan memasukkan keyword data literasi digital, dan hasilnya akan muncul seperti ini. Dan saya memilih kominfo.go.id. Oke. Mahasiswa loh ya, ini mahasiswa loh. Oke, bagus. Ini di kominfo. Oke, Selanjutnya. Untuk yang terakhir, dosen meminta tolong untuk dicarikan slide PPT, slide yang bagus. Di sini saya memasukkan keywordnya yaitu pencarian slide PowerPoint atau PPT. Di bawahnya akan muncul seperti ini. Oke, yang dipilih yang mana? Dan nanti saya akan memilih yang bagian atas. Slide player. Di situ ada stok PPT. Sebentar, Ibu, loading. Oke. Baik, untuk hasilnya akan ada seperti ini. Tinggal kita memasukkan penulisannya seperti apa. Sebagai contoh, ini maksud saya template-nya ya, template PPT gitu. Iya, Ibu. Ada di sini ya? Insya Allah ada. Sebentar. Ini kalau nggak salah kumpulan PPT. Oh, ada, Ibu. Iya. Ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Andi Hartanto atas baik, Ibu. Sumber informasi yang sudah diberikan oleh Andi Hartanto. Sekarang kita lanjut ke Rizky. Silahkan share screen. Kita jadi lebih, nggak apa-apa ya. Bentar ya, habis ini selesai kok. Iya, tidak apa-apa, Ibu. Silahkan Rizky, share screen. Oke, cara gosok gigi. Saat ada anak yang pengunjung, anak-anak yang wah, mana? Ya, Rizky pilih yang mana? Menggunakan platform Google, pilih yang ini. Tanya Pepsodent. Oke. Anak kecil bisa baca ya? Udah nggak apa-apa. Oke.
Yang perlu kalian tahu, anak kecil tuh belum bisa baca kan biasanya. Jadi baca panjang gini masih belum bisa baca. Oke, nggak apa-apa. Sekarang sholawat. Nah, nenek minta sholawatan. Selanjutnya menggunakan platform Google. Keywordnya sholawat merdu gitu ya. Iya. Oke, bagus. Ada keywordnya berubah sama ini. Terus kemudian ini, literasi digital. Gitu. Oke, jadi ini Google juga. Google juga ya. Oke, slide presentasi menarik. Juga ini memilih yang ini. Oke, tuts plus. Oke, bagus. Oke, bagus ya. Terima kasih Rizky. Oke. Yang perlu saya bagi, jadi teman-teman di sini ternyata masih organik, benar-benar organik semuanya ya, masih benar-benar polos dari SMA ke perguruan tinggi, masih belum ada ini ya, ada ini. Tapi teman-teman karena teman-teman berada di jurusan informasi dan menurut saya ini adalah kesempatan emas. Selama saya pelatihan, sebenarnya yang diperlukan generasi saat ini adalah kemampuan atau kapabilitas di bidang literasi digital. Jadi ini maksud saya dengan kalian praktek ini sebenarnya adalah praktek literasi digital juga gitu loh. Jadi ketika kalian dihadapkan pada informasi seperti ini, boleh tanya Google, karena Mbah Google itu memang tahu segalanya. Tapi harus memasukkan keyword-keyword yang spesifik yang membantu kalian untuk mempersempit area pencarian kalian. Kalau kalian cuma mengetikkan general, cara gosok gigi, ya udah wassalam. Di situ akan ada 100 juta informasi di Google. Karena orang-orang juga nulis. Nah, ketika kalian orang-orang nulis status lah, nulis apalah, itu terindeks oleh Google. Nah, anak-anak, di sini anak SD ya, mungkin kan SD kelas 1 juga kan, kelas 1 belum bisa baca lancar, baca banyak, itu harus kalian perhatikan. Jadi yang harusnya ditunjukkan apa nih? Ya kalian harus mencari informasi yang ada gambar-gambarnya, mungkin kalian bisa mengubah ekstensinya, jadi cara gosok gigi .gif misalnya, atau .jpg. Ekstensinya ditulis juga di pencarian agar yang ditemukan nanti bisa spesifik seperti itu. Nah kalau nenek-nenek dengerin sholawatan, Rizky tadi sudah oke ya, jadi ada tambah keyword merdu biar apa? Karena nenek-nenek itu pendengarannya sangat terbatas, jadi harus dicarikan musik-musik yang memang benar-benar sesuai untuk nenek-nenek. Lalu mahasiswa mencari informasi tentang literasi digital. Nah ini kalau misalnya pustakawannya atau penyedia informasinya seperti kalian ini, saya sebagai dosen akan menuntut pustakawannya. Loh, mahasiswanya minta tolong nyari informasi literasi digital. Kok digooglingkan? Kok dikasih informasi dari blog, kok dikasih informasi dari .com dan sebagainya, di mana itu kredibilitasnya masih ditanyakan. Kalau misalnya mahasiswa sudah ingin mencari informasi tentang literasi digital, it means that apa? Bahwasanya yang ingin diperoleh mahasiswa itu adalah informasi yang kredibilitasnya sudah tidak ditanyakan lagi, sudah pasti bisa dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Ya kalian harus mencari dari sumber-sumber yang terpercaya. Gampang kok. Jadi mengetikkan keyword tuh gampang. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Googling itu memang perlu somehow. Tapi kalian harus pinter-pinter untuk mencari keyword yang sesuai dan juga ini ya, dan juga yang
bisa dipertanggungjawabkan. Ini saya contohkan ya. Sudah terlihat ya Safari saya ya? Sudah. Google. Oke, saya pakai Safari ya teman-teman. Contohnya kita mencari tentang literasi digital. Kasih ekstensi .pdf. Kalau kalian mau filenya PDF. Kali ekstensi lagi site ac.id. Katakanlah misalnya UIE atau ACID aja lah. Coba kita lihat ketemunya. Semuanya PDF dan semuanya dari repositori perguruan tinggi. Entah itu dari Araniri, entah itu staf UNY, ACID, jurnal UNER. Wah, ini kredibilitasnya sudah tidak diragukan lagi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman cari, ya itu gampang. Cuman teman-teman harus pandai untuk menerapkan keyword-keyword ini seperti itu. Nah, ini kan semuanya PDF. Semuanya dari repositori. Jadi tidak diragukan lagi ya. Jadi pintar-pintarlah untuk mencari keyword di Google. Oke, saya lanjutkan ya. Ini tugas lagi. Kita main lagi ya. Ini terakhir insya Allah. Nah ini, yang penting ini di atas ini ya. Tangan kalian sedang terluka. Tolong nggak ada yang mengetik sama sekali. Tangan kalian posisinya sedang terluka. Tidak ada yang mengetik kecuali satu aja. Satu tombol aja boleh. Yang lain tidak boleh ngetik. Intinya adalah tangan kalian sedang terluka, tapi dosen mentugaskan kalian mencari informasi tentang perpustakaan selama pandemi. Silahkan cara kalian, gimana cara mencari informasi itu ketika tangan kalian terluka. Silahkan, Andi Hartanto, gimana caranya? Jika ada melakukan cara tersebut, maka langkah yang pertama yang saya lakukan adalah klik Google. Bentar, Ibu. Silakan share screen. Ya. Klik Google. Apakah sudah lihat? Ya, belum. Ya, silakan. Terus? Dan ini Google Voice. Ya, coba silakan dipraktekkan. Sebentar. Perpustakaan di era pandemi. Sebentar, Ibu. Perpustakaan di era pandemi. Bahasa Arab keluar nih. Sebentar, Ibu. Ya, gini hasilnya nanti. Oke, bagus. Sudah dapat intinya ya. Oke, bagus. Stop Iya, share screen. Oke, apa meskipun keluarnya bahasa Arab. Memang saya ini berhadapan dengan santri-santri ya. Jadi ya harusnya saya tuh tetap kayak bahasa Arab gitu ya. Oke, silakan Rizky ditunjukkan gimana caranya. Untuk saya juga sama, Bu. Sama, oke, nggak apa-apa. Kalau gitu saya lanjutkan aja ya karena waktunya sudah mepet. Oke. Kok ini sih? Sebentar. Ini sudah tampak ya share screen saya? Sudah, Ibu. Oke. Loh, kok mulai lagi?
Oke, jadi ketika kalian mencari tadi tuh, ternyata pakai jempol aja sudah bisa loh, pakai Google Voice. Ngetik sekarang pakai Google Voice juga bisa loh. Jadi nggak ada lagi istilahnya males-malesan itu ya. Semuanya sudah difasilitasi oleh Google. Nah, jadi teman-teman, ketika kalian ditanya, sebentar ya, ketika kalian ditanya, kalau kalian dapat tugas, informasi yang pertama kali kalian tanyai itu siapa? Kalian dapat informasinya dari mana? Google, Ibu. Google, oke. Rizky. Boleh jawab bebas. Dari Google, Bu. Dari Google, oke. Rizavan. Dari Google juga, Ibu. Dari Google, oke. Ada dua pendapat di sini dari Google. Tapi kebanyakan mayoritas orang menjawab ternyata kamu cari sumber informasinya di mana? Di internet. Apakah itu benar? Internet ya. Benar, Ibu. Benar. Yang benar internet atau dari Google? Dari informasinya dari internet menggunakan platformnya Google. Oke, apakah itu benar? Jadi ternyata itu salah. Internet of Things, internet itu adalah Internet of Things, teman-teman. Jadi Internet of Things itu adalah satu alat, tools. Jadi alat yang menghubungkan alat lain agar terhubung ke jaringan komputer, seperti itu. Jadi istilahnya komputernya dipasang pada satu alat agar terhubung dengan data, seperti itu. Internet of Things ini apakah internet yang sering kalian cari itu? Bukan. Internet of Things itu contohnya yang terotomasi dengan transfer data. Misalnya, printer yang terhubung dengan Wi-Fi, itu adalah Internet of Things. Smart TV, itu adalah Internet of Things. Sekarang ada mesin cuci yang bisa dikendalikan pakai HP, itu Internet of Things. Sekarang ada AC yang bisa dikendalikan oleh HP, itu juga Internet of Things. Sekarang ada Magicom yang bisa dikendalikan pakai HP juga, itu juga Internet of Things. Jadi Internet of Things itu adalah tools-nya, alatnya, gitu ya teman-teman. Lalu yang sering kalian pakai selama ini apa? Itu adalah www atau web based. Jadi www ini kalau kalian menggunakan Google, kalau saya menggunakan Safari. Ada lagi nanti yang lain menggunakan Microsoft Edge. Ada lagi nanti yang menggunakan apa-apa segala macam. Nah, itu adalah www. Tapi kan orang susah yang menyebutnya ya, cari informasi di mana? Di internet. Padahal itu sebenarnya bukan. Jadi sampai di sini harus diluruskan karena kalian adalah ahli informasi. Oke. Nah, di sini teman-teman, siklus informasi yang modern saat ini ternyata terbagi menjadi 3. Yang pertama ada di genggaman. Kemudian sumber informasinya itu diantarkan, entah itu lewat genggaman juga atau diantarkan ke tempat. Terus kemudian ada konsumen yang menerima itu. Jadi ini ya, ada aplikasi, ada cetak atau tertulis produknya, terus kemudian diterima oleh jasa, diterima oleh pengguna jasa itu. Nah, teman-teman tadi saya suruh cari sumber informasi yang banyak sekali itu, pada dasarnya semuanya itu sebenarnya tergantung oleh kebutuhan. Kalau teman-teman nggak butuh sesuatu yang bersifat ilmiah, ya sudah tinggal googling saja. Kalau informasi yang dibutuhkan teman-teman berupa lagu-lagu, ya udah langsung saja menuju YouTube. Kalau teman-teman yang dibutuhkan itu adalah informasi yang berupa kaos dan sebagainya untuk dipakai, untuk dibeli, ya udah kalian langsung aja menuju ke marketplace seperti itu. Jadi sumber informasi itu sangat tergantung pada kebutuhan masing-masing individu, di mana antar individu satu dengan individu yang lain itu berbeda, antar generasi satu dengan generasi yang lain itu berbeda. Lalu hasil kontennya itu sangat bergantung pada literasi digital. Teman-teman sama-sama menggunakan Google. Saya menggunakan Google, teman-teman menggunakan Google. Tapi apakah hasilnya beda? Beda kan? Beda nggak? Beda, Ibu. Beda. Karena apa? Karena literasi digital kita beda.
saya sudah menguasai, saya tidak menguasai konsepnya, tetapi saya mau belajar untuk menguasai konsep itu. Nah, teman-teman di sini tugasnya adalah itu. Ini akan dibutuhkan teman-teman kapanpun, sampai dimanapun, ketika teman-teman masih menggunakan Internet of Things. Pegang kata-kata ini. Teman-teman nggak perlu minder dengan jurusan ini. YouTuber paling kaya di dunia otomotif saat ini adalah lulusan ilmu perpustakaan. Dia benar-benar memanfaatkan skill-nya, literasi digitalnya, marketing informasinya untuk menjual, untuk meng-create informasi sekreatif mungkin. Nah, inilah yang harus teman-teman pelajari di sini. Jadi saya tidak memutus Nah, sekarang teman-teman, kalau semuanya teman-teman itu mengandalkan Google, kira-kira apakah perpustakaan itu masih dibutuhkan? Coba saya akan tulis ya. Teman-teman bisa menjawab za dan bisa menjawab tidak, tapi harus ada dua-duanya. Gimana dong, Bu? Kok harus ada dua-duanya sih? Coba saya akan share screen. Nah, sekarang coba teman-teman jawab, apakah perpustakaan masih dibutuhkan untuk saat ini? Untuk era mendatang? Coba Andi Hartanto dulu. Iya enggak? Lagi Bu, gimana? Apakah perpustakaan masih dibutuhkan? Pak Andi Hartanto sepertinya gangguan jaringan nih. Coba Rizky. Mana tuh pertanyaannya? Apakah perpustakaan masih dibutuhkan sekarang? Kan semuanya sudah ada di dalam genggaman tangan. Itu tergantung pada kebutuhan konsumen, pengunjung, Bu. Oke, jadi Pengguna. Oke, jadi masih dibutuhkan nggak perpusnya? Ya apa enggak? Iya. Masih ya, karena masih. Kenapa kok masih dibutuhkan? Mungkin ada data-data yang berharga. Oke, data-data yang berharga. Kalau Rizavan, gimana? Apakah perpustakaan masih harus ada atau enggak? Bebas ya jawabannya. Aduh, sudah nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Jadi, saya lanjut lagi ya. Kemudahan saat ini, dunia tuh semuanya sekarang dalam genggaman. Semua bisa ditunggu. Ada sumber daya baru ternyata di sini yang dibutuhkan, yaitu ada sprinter yang mengantarkan barang. Terus kemudian barang diterima tanpa harus capek kemana-mana. Nah, tren teknologi ini saya lanjutkan aja ya, karena teman-teman yang dibahas sepertinya sudah tidak kondusif, jadi langsung ke materi aja. Tren teknologi apa yang akan berkembang 5 tahun lagi, seperti yang saya ceritakan tadi ya, teman-teman bisa membayangkan dari sekarang. Kira-kira 5 tahun lagi butuh nggak nih pustakawan? Jangan-jangan udah nggak butuh, semua sudah digantikan online, seperti itu. Tapi jangan khawatir, online pun ternyata membutuhkan sumber daya baru. Gitu ya, jadi teman-teman silahkan nanti mendiskusikan di kolom komentar tentang teknologi apa yang berkembang 5 tahun lagi, bayangan teman-teman. Bisa ya didiskusikan di kolom komentar nanti ya. Kita akan berdiskusi bersama. Nah, ada dua kondisi teman-teman. Yang pertama, apakah perpustakaan akan tetap bertahan? Dan yang kedua, apakah perpustakaan akan hilang? Kalau misalnya perpustakaan akan hilang, sebagai lulusan bidang perpustakaan, maka akan gimana saya ini ya? Nah, ini adalah tugas teman-teman di sini ya. Kita akan mencoba minggu depan untuk belajar berdebat. Nah, ini seru ya, berdebat ya. Jadi, silahkan nanti teman-teman bagi. Ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro membahas perpustakaan pokoknya harus tetap bertahan.
Nah, sedangkan yang kontra adalah perpustakaan akan hilang, maka saya akan apa? Bla 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 bla. Seperti itu ya. Nah, kelompoknya karena tidak sama, jadi kelompok 1-2 itu membahas tentang ini yang pro. 1-2-3 ya. 1-2-3 membahas yang pro. Yang 4-5-6 atau kalau ada 7 ya 7, 4, 5, 6, 7 ya berarti ya. Kelompoknya saya lupa deh. Sudah dibagi belum kelompoknya sama Bu Gadis? Sudah Ibu Lulu. Ada berapa kelompok? 7 kalau nggak salah. 7. Oke, kalau 7 berarti 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 itu adalah yang pro. 4, 5, 6, 7 adalah yang kontra. Jadi nanti kita akan berdebat ya. Masing-masing punya argumennya sendiri-sendiri. Bisa, boleh. Jadi kalau misalnya kalian yang di posisi pro, berarti carilah data-data bahwasanya perpustakaan itu harus akan tetap bertahan. Tapi yang kontra, silahkan mencari data-data perpustakaan ini udah nggak perlu lagi, akan hilang. Entah itu bentuk lain atau seperti apa. Dan saya sudah mengantisipasi kalau perpustakaan akan hilang, maka saya akan menjadi apa, seperti itu ya. Nah, di situ teman-teman, jadi nanti kita akan berdiskusi minggu depan. Untuk saat ini kita diskusikan tentang hal ini dulu ya. Jadi yang tentang kita di talk show sama teman-teman tadi yang sudah saya jelaskan juga, kita akan berdiskusi bersama di kolom komen. Nah, untuk minggu depan kita akan berdiskusi tentang apakah perpustakaan ini akan hilang atau perpustakaan ini masih tetap akan bertahan. Diskusinya dengan cara debat. Jadi ada tim pro, ada tim yang kontra. Ini akan seru sekali dengan syarat teman-teman harus mencari tahu bukti-buktinya apa nih kalau perpustakaan akan lenyap. Bukti-buktinya apa nih perpustakaan akan tetap bertahan. Dan urgensinya apa. Pokoknya perpustakaan harus tetap bertahan. Soalnya kenapa? Ya gini. Perpustakaan akan tergantikan ini. Kenapa? Karena gini gitu ya. Kayak gitu saja, karena sepertinya teman-teman yang di Ma'had akan ada acara. Jadi gitu saja, kita akan lebih banyak berdiskusi setelah ini. Terima kasih teman-teman atas talk show mininya. Terima kasih atas partisipasinya. Dan mari kita berdiskusi bersama setelah ini. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Sekali lagi, semoga ada manfaatnya untuk saya dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa live ya.